hampir semua bisnis beralih ke online. Persaingan semakin ketat dan hanya mereka yang memahami strategi digital marketing yang mampu bertahan dan berkembang. Meskipun digital marketing memiliki banyak kelebihan dan peluang besar, faktanya masih banyak anak muda yang belum memiliki skill tersebut. Hal ini sering kali terjadi karena keterbatasan akses, minimnya pendampingan, serta kurangnya informasi yang tepat untuk memulai. Dengan menciptakan generasi muda yang kreatif, adaptif, dan bersaing di era digital, LKP LPY Cibinong bersama Direktorat Jenderal Kursus dan Pelatihan menghadirkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha PKW 2025 dengan fokus pada penguasaan keterampilan digital marketing, mulai dari strategi media sosial, iklan digital, dan optimasi konten. Motivasi kamu ikut pelatihan ini apa? Karena saya ingin mengembangkan pengetahuan saya tentang digital marketing untuk terus update tentang zaman sekarang yang penuh digital yang semakin meningkat, sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan saya juga di pasar digital sekarang. Pelatihan ini berlangsung secara intensif, dipandu oleh instruktur berpengalaman di bidang marketing digital. Peserta tidak hanya belajar teori tetapi juga praktik langsung, seperti membuat strategi konten, menjalankan iklan di Meta Ads dan Google Ads, menganalisis data, hingga mengembangkan brand bisnis mereka sendiri. Dalam perjalanan membangun bisnis, ada satu hal penting yang sering menentukan keberhasilan, yaitu konten. Merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten bukan hanya soal posting di media sosial, tapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan yang menarik, relevan, dan juga tepat sasaran kepada audiens kita. Dengan perencanaan yang matang, konten yang kita buat itu dapat membangun branding yang kuat, menjangkau lebih banyak orang, bahkan mengubah audiens menjadi pelanggan setia. Distribusi yang tepat akan memastikan pesan kita tidak hanya dilihat, tapi juga dapat dirasakan dan diingat. Melalui materi ini, saya berharap teman-teman tidak hanya bisa membuat konten yang bagus, tapi juga mampu menyusun strategi agar setiap konten yang dibuat itu memiliki nilai dan dampak. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman siap menciptakan konten yang bercerita, berpengaruh untuk kemajuan usahanya. Duh, lapar, pengen ngemil. Tapi ngemil apa ya? 10.000. Wah, apa tuh? Mau? Ini makanan Stira. Jadi cewek. Makanan Stira, kamu siap? Jangan beli buket ini kalau nggak mau bikin cewek kamu makin cinta. Siapa yang sering bilang cinta ke ceweknya, tapi tetap nggak tahu kalau ceweknya itu tipe coquette girl atau vintage girl, atau malah tipe yang lain? Ya, aku bantu jelasin apa itu coquette girl dan vintage girl. Cewek dengan tipe coquette girl ini biasanya punya vibes yang manis, centil, dan juga playful.
Dan mereka juga biasanya suka pakai outfit dengan warna-warna pastel atau lembut, khususnya warna pink. Cewek dengan tipe ini cocok banget dikasih buket Olinda dari Blooming Studio ini karena punya vibes yang sama. Nah, kalau untuk vintage girl, biasanya mereka itu suka banget sama barang-barang old dan klasik. Mereka juga suka pakai outfit. Apa kabar? Semoga baik-baik aja, oke? Di depan saya ini udah ada earphone. Ya, kalau kalian bisa lihat di sini ini, keluaran edisi lumayan lama. Sekitar tahun 2024. Glow yang punya saya ini spesifikasinya masih oke. Bass atau dengan stereo tinggi dengan harga murah yaitu Rp33.000. Kalian udah bisa merasakan pengalaman mendengarkan musik dengan kualitas terbaik. Jadi, jangan lupa check out. Di era digital sekarang, media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tapi juga peluang besar untuk membangun bisnis dan personal branding. Melalui materi mengembangkan strategi media sosial yang efektif untuk berbagai platform, kita akan belajar bagaimana membuat konten yang tepat sasaran, memilih platform yang sesuai, dan membangun interaksi yang berkelanjutan dengan audiens. Harapan saya, setelah mengikuti materi ini, teman-teman akan lebih percaya diri dalam mengelola media sosial dan mampu menjadikan sebagai senjata utama dalam mengembangkan bisnis di dunia digital. Dalam perjalanan membangun bisnis, ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu engagement dan community management. Engagement bukan sekedar interaksi di media sosial, tapi bagaimana kita membangun hubungan yang tulus dengan pelanggan dan juga audiens. Sementara itu, community management membantu kita menciptakan komunitas yang solid, tempat di mana pelanggan merasa dihargai, didengar, dan juga punya kedekatan emosional dengan brand kita. Inilah kunci agar bisnis tidak hanya punya pembeli, tapi juga pendukung setia yang akan terus merekomendasikan produk kita. Setelah mengikuti materi ini, saya berharap teman-teman mampu melihat bisnis bukan hanya tentang produk, tapi juga tentang orang-orang di baliknya. Agar bisnis teman-teman tumbuh lebih kuat dengan komunitas yang lebih loyal dan terlibat aktif. Halo, perkenalkan nama saya Marsha Aplinda. Sebelum ikut pelatihan digital marketing ini, saya sering kesulitan dalam memasarkan produk dan bingung bagaimana cara menjangkau lebih banyak pelanggan. Selama pelatihan ini, saya belajar bagaimana cara menyusun strategi konten yang relevan dengan target pasar, menjalankan iklan di Meta Ads dan Google Ads agar lebih efektif, serta menganalisis data iklan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pelatihan ini membuat saya lebih percaya diri untuk menjalankan bisnis secara digital. Sekarang, saya tahu langkah apa yang harus saya lakukan agar usaha bisnis saya lebih berkembang dan bersaing di pasar online. Saya Andri, saya salah satu peserta pelatihan di pelatihan ini. Awalnya, saya bingung untuk memasarkan dagangan saya. Saya tidak tahu cara menganalisis marketing dan juga bagaimana cara menganalisis kebutuhan konsumen. Dan berhubung saya mengikuti pelatihan ini, saya jadi mengerti bagaimana cara menganalisis pelanggan dan juga penjualan saya, dan juga saya diajari Meta Ads dan juga Google Ads. Intinya, saat saya ikut pelatihan ini, saya mengetahui banyak hal untuk memasarkan produk saya ini. Kami percaya bahwa ilmu dan keterampilan yang tepat adalah kunci untuk membuka peluang lebih luas di dunia usaha. Semangat baru ini akan menjadi bekal bagi kami untuk terus berkembang dan berinovasi. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan.